Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbo Ramadan Ayatullah Habibi, Fakultas Manajemen Bisnis di Universitas Pamulang. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kegagalan Transmart pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Berita penutupan beberapa hari gerai retail Transmart baru-baru ini di Indonesia telah menimbulkan kehebohan di kalangan konsumen dan juga investor. Beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah finansial. Sementara itu, pihak lain percaya bahwa penutupan adalah langkah strategis untuk mengkonsolidasikan operasional. Dan apapun alasannya, penutupan itu jelas berdampak pada rusaknya reputasi Transmart. Untuk mengurangi dampak negatif dan melindungi mereknya. Dan perusahaan juga harus mengambil langkah-langkah untuk mengelola kritis tersebut secara efisien dan efektif. Baik, saya sini akan melanjutkan. Dalam kasus Transmart, penutupan beberapa gerai retailnya telah berdampak pada reputasi perusahaannya. Pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Dan yang kedua, telah menyebabkan pelanggan kekhawatiran tentang masa depan perusahaan. Dan yang ketiga, telah merusak citra merek perusahaan. Saya lanjut. Dan pada saat itu juga, pada 1 Februari 2023, Satria Hamid, dikutip dari Satria Hamid, mengungkapkan bahwa sebanyak 7 gerai Transmart di Indonesia ditutup permanen sebagai bagian dari langkah efisien bisnis retail. Pandemi COVID telah mengubah pola belanja masyarakat, dan penutupan gerai ini dilakukan untuk mengatasi tantangan ekonomi yang melanda negara. PT Transmart Retail Indonesia juga berusaha memperkuat bisnis retail dengan melakukan strategi redesigning store. Tujuan dari penutupan gerai retail ini adalah untuk memajukan ekonomi bangsa dan menguatkan toko-toko yang masih beroperasi, ujar Satria Hamid. Selanjutnya, untuk mengelola krisis secara efektif, Transmart mestilah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Ini bisa melibatkan peluncuran kampanye hubungan masyarakat untuk mempublikasikan kekuatan dan prestasi perusahaan. Langkah ini juga sekaligus guna mengimbangi opini publik yang perlahan-lahan meredukasi merek dari Transmart itu sendiri akibat penutupan beberapa gerai retailnya. Cara Transmart menangani krisis ini akan berdampak signifikan pada masa depannya. Jika perusahaan mampu mengelola krisis secara efektif, ia dapat muncul lebih kuat dari sebelumnya. Namun, jika perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk mengambil reputasinya, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Dan saya lanjut, ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh manajemen Transmart dalam manajemen krisis. Yang pertama, transparansi. Transmart mestilah transparan tentang alasan penutupan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kerusakan reputasi. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan ringkas kepada pelanggan dan investornya, dan harus bersedia menjawab pertanyaan stakeholders. Dan yang kedua, empati. Transmart perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan harus memahami bahwa penutupan telah menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran. Kedua, empati. Transmart perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan harus memahami bahwa penutupan telah menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran, dan harus melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah. Dan yang ketiga, ketanggapan. Transmart harus tanggap terhadap pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan tidak boleh mengabaikan atau menepis pertanyaan mereka, dan harus memastikan untuk menjawabnya tepat waktu. Baik, cukup.
Baik, cukup sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.